Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang pagi ini. Kasus ini sekarang ramai. Karena siapa? Karena Danu. Karena Danu mengakui di tanggal 19 September. Itulah cikal bakal kasus ini sekarang jadi ramai. Hingga akhir-akhirnya adanya ikut sertanya pihak kepolisian di dalam TKP, adanya 5 orang masuk ke TKP, adanya alat, ada golok, ada prarekonstruksi, ada pecel lele, ada warnet, ya. Itu akibat apa? Akibat satu, Danu melakukan pengakuan di hadapan penyidik di tanggal 19 September. Di hadapan penyidik di tanggal 19 September, bukan di tanggal 16 Oktober. 16 Oktober itu diserahkan Danu oleh pihak kuasa hukum ke Polda Jabar, diserahkan. Tetapi sebelumnya pada saat di BAP, di tanggal sebelumnya di bulan September, di tanggal 19 Danu di BAP, dari siang jam 2 sampai ke pagi juga jam 2, selama 12 jam, Danu jujur kepada pihak penyidik di dalam BAP tersebut, yang itu yang dihadiri kuasa hukumnya oleh asistennya Bapak Topan. Jadi Bapak Topan tidak hadir waktu itu. Berdua. Nah, disitulah Danu mengaku dalam penyidik. Kalau tidak salah, saya dapat info itu masalahnya adalah gabut, kalau tidak salah. Ada kata-kata gabut, ya. Nah, itulah sebenarnya cikal bakal jadi ramainya sekarang ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada pengakuan. Nah, pengakuan itulah, walaupun tidak sempurna pengakuannya, ya, hanya beberapa persen lah dibanding sekarang gitu ya. Dibanding pengakuan yang sekarang, itu cuma dulu di awal cuma berapa persen itu. Cuma sekian persen lah ya. Hanya berhubungan dengan gabut dan melihat gitu. Gabut, datang ke TKP, melihat seperti itu. Tidak ada yang lain lagi diceritakan. Nah, itulah sebenarnya awal. Sekarang saya cuma mau berpikirnya begini. Sekarang gini, proses BAP dilakukan itu beberapa pertanyaan. Apalagi biasanya kalau sampai subuh, baik itu Danu, baik itu Ibu Mimin, baik itu Pak Yosep, itu selalu sampai subuh diperiksanya. Dan disampaikannya itu berapa? Ada sekitar 100 pertanyaan. Kurang lebih 100 pertanyaan. Itu yang sempat disampaikan oleh kuasa hukum Bapak Rohman pada saat mendampingi Pak Yosep dulu ya. Juga ada siapa dulu? Yoris juga ya. Disampaikan oleh kuasa hukum Ibu Leni ya. Sampai subuh juga. Rata-rata 100 pertanyaan. Di Ramdanu yang dari jam 2 siang sampai ke jam 2 pagi 12 jam. Sama dengan yang lain 12 jam. Di tanggal 19 September itu terputus di pertanyaan ke-15. Pada saat saya tanyakan di channel YouTube saya pada saat itu, saya menanyakan langsung kepada perwakilan kuasa hukum dari timnya ATS Lopok, bahwa ada kurang lebih 15 pertanyaan. Tetapi sampai jam 2 pagi. Artinya bisa saja bahwa pertanyaan itu di hari 1 sampai 15 pertanyaan, sampai 14 ada pertanyaan-pertanyaan. Oke lah, mengulang-ulang, flashback, mengulang-ulang yang BAP dulu. Tetapi pada saat di 15 bisa saja muncullah pengakuan Ramdanu, dan akhirnya disitulah difokuskan. Di pengakuan Danu lah mungkin ini sekali lagi dugaan saya ya. Dugaan saya. Karena di sana disampaikan cuma 15 pertanyaan di BAP tersebut. Masa 12 jam, coba bayangkan. Artinya apakah mungkin pada saat di pertanyaan ke-14-15 Ramdanu mengakui, dan di sana langsung
diarahkan oleh pihak penyidik ke arah situ. Mungkin nggak seperti itu. Nah, sekarang saya bertanyanya masalah tadi adalah BAP-nya Danu atau pengakuan Danu. Sekian pertanyaan. Ada pertanyaan di dalam benak saya yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang, dan pertanyaan itu belum ada yang menjawab walaupun pernah saya tanyakan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang membuat Ramdhanu mengaku di hadapan penyidik tanggal 19 September? Apa yang membuat Ramdhanu mengaku? Tentu yang lebih tahu adalah penyidik dan kuasa hukum yang mendampinginya pada saat itu. Mereka yang lebih tahu. Apa yang menyebabkan Ramdhanu mengatakan kepada penyidik, mengaku bahwa dia ada di TKP di tanggal 18 Agustus. Danu ada di TKP. Nah, di tanggal 19 September 2023, pada saat Ramdhanu di BAP, kemudian mengaku di hadapan penyidik. Pertanyaan kembali, apa yang membuat Ramdhanu mengaku di hadapan penyidik? Satu. Kedua, apakah ini kelihayan atau strategi dari pihak penyidik sehingga Ramdhanu bisa langsung mengaku? Ketiga, apakah Danu ada yang menyuruh untuk mengaku? Tiga pertanyaan ini yang ada di benak saya. Ya. Apa yang menyebabkan Danu mengaku? Apakah satu, Danu lelah, sudah capek, menanggung beban pikiran sehingga dia mengaku di malam tanggal 19 itu, malam ke-20-nya. Apakah ini memang strategi pihak kepolisian sehingga Danu bisa mengaku? Ataukah ada orang lain yang menyuruh Danu supaya Danu mengaku? Tiga. Ini yang ada di benak saya, yang sampai sekarang saya masih terus bingung dan terus terngiang-ngiang. Mudah-mudahan nanti kita tunggu waktunya pada saat pengadilan. Sebenarnya Danu mau jujur tidak? Kenapa Danu pada saat tanggal 19 ada pengakuan di hadapan penyidik? Ini yang saya tunggu sampai sekarang. Ada apa di balik ini semua? Mari kita sama-sama cermati. Danu lelah? Strategi polisi? Atau ada orang yang menyuruh? Karena ini di BAP di pertanyaan nomor 15. Di pertanyaan nomor 15. Saya mau flashback ke belakang sebelum Danu di BAP. Sebelum Danu di BAP, Danu sempat ada di malam hari kami berangkat, ya, jadi malam hari itu saya ingat sebelum Danu di BAP itu, Kang Heri datang ke rumah saya, jemput saya sama Pak Dedi sama Ramdhanu. Kita berempat naik mobilnya Kang Heri menuju ke arah Polda, dan kita menginap di salah satu hotel. Ya, di salah satu hotel saya ingat itu waktu, kalau tidak salah itu hari Selasa, hari Senin ya, karena di BAP-nya hari Selasa kalau tidak salah. Hari Senin berangkat, kalau di tanggal 18-nya kita berangkat malam jam 8 berangkat sana, menginap di hotel. Nah, di situ Danu sebenarnya sudah mulai agak nggak enak badan, saya ingat waktu itu. Dan ada seseorang yang menelpon Danu waktu itu ya. Lama panjang banget menelpon Danu. Kemudian Danu agak sedikit pucat mukanya, agak sedikit stres. Kemudian kita masuk ke hotel, ke kamar. Jadi dalam satu kamar itu saya, Kang Heri, Bang Dedi dan Ramdhanu berempat kita tidur di sana. Ya, kita baru tidur ya pagi karena saya sempat bikin live dulu kalau nggak salah.
Saya live dengan Pak Dedi ya waktu itu, dan Kang Heri live juga waktu itu, saya masih ingat tuh di kamarnya. Nah di paginya itu Ramdhanu sarapan dengan kita berempat di hotel itu, dan Ramdhanu cuma sarapan bubur karena memang kondisinya tidak fit. Terus waktu itu kita sempat mau beli obat buat Danu ya, dan sempat dipijit dulu. Jadi pada saat itu Danu memang terlihat berbeda di menjelang BAP itu. Berbeda, tidak seperti biasanya, murung, dan sempat mengembalikan baju saya, kaos saya. Bang, ini kaos abang, udah dibersihin katanya gitu. Jadi kaos saya yang tertinggal dibawa oleh Danu, dicuci oleh Danu, dikasih ke saya. Nah, berangkatlah kita siang-siangnya jam 12, karena BAP-nya jam 2 di jadwalnya, kita berangkat pada duhur, masuklah ke Polda Jabar. Jam 2 ternyata keluar lagi karena belum ada pemeriksaan, break dulu, jam 4 baru dimulai, jam 4 sore. Nah, di sanalah terus sampai jam 2 pagi, dan jam 2 pagi Ramdhanu keluar dari ruang BAP, dari kantor di Reskrim dalam keadaan happy, walaupun ditutup kepalanya pakai jaket kuning, tetapi begitu ceria. Dan sampai ke hotel, di sana sempat bicara dulu dengan tim ATS Lopom di kamar, dan saya di luar dengan Pak Dedi. Saya sempat minta izin untuk wawancara sebentar dengan Danu waktu itu, dan ada kata-kata dari Danu, ya, bukan kata-kata, tapi saya lupa lagi kata-kata yang apa tuh ya. Pokoknya itulah yang sampaikan oleh Danu. Nah, itulah flashback saya ke belakang masalah Danu. Jadi sebenarnya di tanggal 19 September itu, Danu di pertanyaan ke-15, kemudian ada cuma 15 pertanyaan, kemudian